Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan saat ini kita diberi kesempatan untuk belajar firman lagi. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Ya Tuhanku, Engkaulah penolong dalam hidupku. Engkau yang senantiasa melindungi dan menjaga hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami dan tidak pernah henti-hentinya kasih sayang serta rahmat Engkau limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar di dalam Kitab Mazmur. Kitab Mazmur ayat 37, puji Tuhan. Ayat 23 dan 24, dan saya percaya setiap kita pasti ayat ini menjadi ayat hafalan kita, ya, puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu orang benar. Wow, siapakah orang benar? Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pasal 37 kembali ditulis oleh si Raja Daud. Bagaimana Raja Daud ini, sekali lagi saya katakan dan tidak pernah bosan-bosan saya memberikan background Raja Daud dengan Tuhan, bagaimana Tuhan senantiasa ada bersama Raja Daud. Dan Tuhan senantiasa menolong Raja Daud. Dalam suka duka, Tuhan dihadirkan dalam kehidupan Daud. Dalam suka duka, dalam kesesakan pun, dalam keterpurukan pun, dihadirkan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan. Ayat 23b mengatakan begini firman-Nya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Orang siapa? Orang fasik kah? Ya, tetapi 23b menjadi jawaban, yang hidupnya berkenan kepadanya. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita tahu kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kita akan melihat hidup kita kalau berkenan kepada Tuhan adalah hidup kita sudah mempunyai standarnya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi standar dalam hidup kita. Firman-Nya yang menjadi standar dalam hidup kita. Apakah kita ini berkenan kepada Tuhan hidup kita saat ini atau belum? Ya. Kualitas iman kita kepada Tuhan, kualitas hidup kita, apakah hidup kita ini senantiasa dijagai oleh firman Tuhan? Nah, pertanyaan itulah dan kita sendiri yang akan menjawabnya. Kita akan kembali diingatkan tentang perjalanan Abraham, Bapak Ibu. Dalam Kejadian 12 kalau tidak salah, saya coba membacanya. Kejadian 12, kalau Bapak Ibu di rumah sempat membuka Alkitab atau handphonenya, dibuka Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai ke-3, demikian bunyinya. Abraham dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ya. Kita melihat waktu Abraham diperintahkan Tuhan untuk keluar dari rumahnya. Waktu Abraham dipanggil Tuhan, Abraham tidak mengatakan, kemana aku pergi Tuhan? Kemana? Tidak. Dia katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Nah, inilah yang menyatakan betapa Abraham itu
hatinya sungguh percaya kepada Tuhan. Hatinya begitu meyakini apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan itu benar adanya. Dan dia nurut. Nah, bahasa Jawa keluar. Dia nurut. Nah, begitu juga kita. Kita juga belajar dari Abraham. Bagaimana imannya kepada Tuhan waktu disuruh keluar. Pergilah engkau dari rumahmu, dari keluargamu, dari nenek moyangmu, dari lingkunganmu. Dia pergi. Kemana? Tuhan akan tuntun. Dia begitu yakinnya Abraham kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun dia. Nah, itulah yang menjadi standarnya, sehingga Abraham adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan, biarlah kita juga mencoba belajar seperti Abraham. Hidup kita adalah hidup yang berkualitas sebagai orang percaya. Iman kita adalah benar adanya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Ayat yang ke-24b. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menopang tangan orang-orang percaya. Apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Bapak Ibu, setiap kita pernah melakukan suatu kesalahan. Setiap kita pernah melakukan dosa. Apapun bentuknya. Apapun yang kita lakukan, dari hati yang belum terpancar dengan mulut kita, masih ada di dalam hati, perencanaan yang sudah kita lakukan di pikiran kita, itu pun dosa. Tidak harus kelihatan. Ya. Kita iri kepada orang yang lebih baik dari kita, ya. Nggak suka kalau teman kita pelayanannya lebih maju. Nah, ini kan tidak kelihatan. Ini ada di dalam hati, ada dalam pikiran. Dia kok begitu sih? Nah, sudah dosa. Apalagi yang nyata-nyata kelihatan dengan tingkah laku dan perbuatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan 24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya, menopang orang-orang percaya. Di dalam Roma 6 ayat 23 kalau tidak salah, sebab upah dosa ialah maut, dikatakan begitu. Maksudnya apa? Dengan mengatakan apabila jatuh, ia jatuh tidak sampai tergeletak. Waktu kita berbuat dosa, baik dengan pikiran sini ya, dengan pikiran, dengan hati, dengan perbuatan, kita tidak tinggal dan tidak berkubang dalam dosa. Kita mau keluar, kita mau insaf, kita mau bertobat dan minta ampun kepada Tuhan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, supaya kita tidak tenggelam dalam kesalahan-kesalahan yang kita tahu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Ya. Sehingga Tuhan akan menopang tangan kita, mengangkat kita, mengeluarkan kita. Masalahnya apakah kita mau ditopang oleh Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan dari kubangan dosa? Kita mau tidak? Kalau kita tidak mau ya kita jatuh tergeletak. Tetapi saya percaya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan akan menjaga hati dan pikiran. Kalaupun jatuh, dia akan memberikan diri kepada Tuhan untuk Tuhan angkat, untuk Tuhan topang agar dia tidak jatuh dalam dosa. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kelemahan kita manusia daging, pasti ada kelemahannya. Dan Tuhan tahu kelemahan kita. Kita mau menjauh, kita mau menghindar, bukan berat, malah kita mendekatinya ataupun kontinu melakukannya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hatinya lekat kepada Tuhan akan menjauh dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah sebagai orang-orang percaya, setiap langkah kita persilakan Tuhan untuk menuntunnya. Amin. Sehingga kita melihat hari-hari kita
masa depan keluarga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhanku, terima kasih, kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami serahkan apapun yang kami rencanakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk Engkau turut campur tangan di dalamnya, untuk Engkau turut andil Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Supaya setiap langkah demi langkah yang kami lakukan adalah langkah yang diberkati oleh Tuhan, langkah yang diatur oleh Tuhan, langkah yang menuju untuk hidup kita lebih baik dan lebih baik serta lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah kita tidak pernah jatuh. Kalaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan siap menopang kita. Amin, haleluya.